Ya, salam jumpa kembali teman-teman semua. Kita lanjut pembahasan manga Windbreaker chapter 31 sampai dengan 33 ya. Setelah ngopi dan ngobrol-ngobrol sama teman-temannya di kafenya Kotoha, keesokan harinya Sakura melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Terlihat Sakura sedang berjalan menuju sekolahnya sambil memikirkan apa yang diobrolkannya sama Kang Ome kemarin. Lalu sesaat kemudian Sakura dikagetkan oleh Mirai dan Hayato yang tiba-tiba saja ada di depan Sakura. Di panel ini Hayato ngegodain Sakura dengan ejekan-ejekan yang memainkan emosinya Sakura. Sakura sepertinya kesal dengan Hayato. Sesampainya di sekolah, mereka bertiga pun berjalan menuju kelas. Di sekitar sekolah, siswa-siswa Furin nampak memperhatikan mereka bertiga. Tapi mereka bertiga cuek aja ya. Mereka terus jalan menuju kelas dan Hayato masih terus godain Sakura. Dan akhirnya Sakura, Mirai, dan Hayato tiba di kelasnya. Sesaat setelah memasuki kelas, semua teman sekelasnya menatap ke arah mereka bertiga dan perlahan mulai mengerumuninya sambil mengajukan beberapa pertanyaan tentang pertarungan melawan si Toren kemarin. Dan di sini Mirai ditumbalin ya sama si Hayato buat ngejelasin kejadian kemarin. Ya walaupun sambil merasakan ketegangan, sepertinya si Mirai mencoba untuk akrab dengan orang-orang di kelasnya. Di tengah kerumunan itu, lalu dari arah lain datang satu orang siswa memakai tank top dan ikat kepala sambil berkata, "Izinkan aku ikut untuk membahas kalian." Dan ternyata siswa itu adalah Sugera. Dan lebih lanjut, kita mendapatkan penjelasan bahwa untuk urusan otot dan kekuatan, Suga ini setara dengan Sugishita dan Hayato. Rupanya Suga adalah teman lamanya Hayato. Terlihat saat Suga bertemu dengan Hayato, Suga langsung menyapanya dengan akrab dan ramah. Tapi di sini aku nggak tahu ya, si Suga ini beneran teman lamanya Hayato atau emang si Suga ini emang orangnya sok akrab ya. Kita lihat di halaman-halaman berikutnya ya. Lalu Suga dengan penuh semangat mengarahkan badannya ke Sakura dan Sakura bersiap dengan kuda-kudanya. Namun rupanya semangat itu bukan untuk melakukan sesuatu kepada Sakura, melainkan untuk bergaya seperti bodybuilding dan memamerkan kepada Sakura otot-ototnya. Lalu Suga bertanya kepada Sakura, "Apa estetik kamu? Ini si Suga kenapa ya?" Dan Sakura kaget, lalu teman sekelasnya memberitahu ke Sakura kalau Suga udah menanyakan pertanyaan yang sama ke mereka kemarin. Dan Sakura menjawab dengan terbata-bata, Estetika. Anggap aja itu kayak obsesimu. Aku ingin menanyakan kepadamu kemarin, tapi aku harus nge-gym, lanjut Suga. Lalu salah satu siswa bertanya kepada Suga, "Kenapa kau harus menanyakan itu?" Dan Suga pun jawabnya gini, "Apa yang kau bilang? Estetika seseorang itu menunjukkan jalan hidupnya." Lalu Mirai mengangkat tangannya dan berkata bahwa Mirai tahu estetika yang dimaksud sama Suga dan menjelaskannya. Suga pun keheranan bagaimana Mirai tahu tentang itu dan Suga menganggap bahwa Mirai mempunyai estetikanya sendiri. Mendengar hal itu, Mirai menjadi tersanjung dan merasa malu. Sakura dan Hayato yang melihat itu saling memberikan komentar terhadap Suga. Lebih lanjut, Hayato berkata kepada Sakura bahwa Suga itu adalah orang yang kuat. Lalu setelah itu Suga memberikan sebuah ide ke semua orang yang sedang berkerumun dengan mengatakan, "Kalian ingin mendengarkan cerita tentang Sakura kan? Kenapa kita tidak pergi sore ini untuk membicarakan tentang estetika?" Mendengar ide dari Suga itu, yang lainnya langsung membubarkan diri. Sepertinya mereka tidak setuju dengan idenya Suga. Ada yang bilang mereka nggak bisa lah, ada urusan lah, ada yang bilang mau nenenin pacarnya lah, mau bimbel lah, bikin konten lah, riset gunung Padang lah, mau bahas bumi datar lah, neneknya mau nikah lah, adiknya mau lahiran, dan alasan-alasan lainnya. Lalu setelah itu, tidak lama kemudian, Sugishita datang memasuki kelas. Dan Suga langsung mengajak Sugishita untuk ikut. Tapi Sugishita mengerucutkan dahi dan memalingkan wajahnya tanpa berkata apa-apa. Lalu Sakura dan Hayato juga turut menolak ajakan Suga itu. Kemudian di sisi lain ada seorang siswa dengan penampilan yang nyentrik melihat ke arah Sakura. Singkat cerita, sore pun tiba. Dan terlihat Sakura dan Hayato digandeng sama Mirai memasuki suatu kafe, tapi di kafe itu banyak poster-poster dan stand poster orang-orang yang berotot ya. Sepertinya yang antusias nerima idenya Suga itu cuma Mirai ya lur ya. Kelihatan nih kalau si Mirai itu nampak senang pas masuk ke tempat itu.
Dan mereka pun duduk, lalu Suga mempersilahkan Sakura dan kawan-kawannya untuk memesan makanan sambil menunjukkan menu yang ada di kafe itu. Belum sempat makanan yang mereka pesan itu dihidangkan, tiba-tiba saja Suga menantang Sakura untuk bertarung. Jelas saja hal itu membuat semuanya terkejut. Bukan tanpa alasan, Suga menantang Sakura dikarenakan Suga tahu bahwa Sakura mengincar posisi puncak. Dan Suga berpikir bahwa orang yang mengincar posisi puncak pasti memiliki estetika yang tidak ingin diketahui siapapun. Dan Sakura menanggapi tantangan Suga itu dengan berkata, menarik. Lalu setelah percakapan itu, tiba-tiba pintu kafe terbuka dan ketika semuanya menengok ke arah pintu, rupanya ada siswa Furin lain yang masuk ke kafe itu. Dia adalah siswa yang berpenampilan nyentrik yang disebutin waktu di kelas. Dan orang itu adalah Kiryu Mitsuki. Sakura kaget ya melihat Mitsuki yang memasuki kafe itu. Bukan karena ilmu halimunan atau ilmu ajian rekak gunung atau apa, melainkan karena Mitsuki memasuki kafe dengan menggandeng tangan gadis cantik. Lalu Suga menyapa Kiryu Mitsuki itu dan menawarinya untuk bergabung. Tapi Kiryu menolak ajakan Suga itu dan memilih duduk di meja lain bersama dengan gadis yang digandengnya itu. Act of service Kiryu ini sepertinya cukup lumayan ya lur ya. Dia mempersilahkan gadis itu untuk duduk dengan cara yang cukup laki. Lalu setelah itu Sakura bertanya kepada Nirei apakah Kiryu itu cukup kuat. Dan Nirei dengan sangat antusias selalu membuka buku catatannya itu dan menjawab pertanyaan Sakura dengan berkata, dia pernah menghajar sebuah grup berandalan dari angkatan ketiga saat dia berada di tahun pertama waktu SMP. Lalu Sakura meminta informasi lain dengan wajah yang memerah dan ekspresi yang entah apalah itu namanya ya. Kesal atau ekspresi apalah itu ya. Di sini cuma dijelasin Sakura berusaha sekuat tenaga untuk tidak memikirkan hubungan Kiryu dengan wanita yang digandengnya itu. Melihat ekspresi Sakura yang seperti itu, Suga lalu meminta untuk kedua kalinya kepada Kiryu untuk bergabung di mejanya. Tapi si Kiryu cuek aja lur dan tetap fokus nge-treat si gadis itu. Suga lalu berkata kepada Kiryu bahwa Sakura tertarik kepadanya dan mempersilahkan untuk gabung bersama dengan gadis yang dibawanya. Kiryu hanya menengok dan sedikit berbicara kepada Sakura tentang pertarungannya melawan Sugishita di hari pertama masuk sekolah. Kiryu yang tak kunjung datang bergabung di meja Suga itu pun lantas dihampiri oleh Suga dan Suga sedikit menggebrak meja Kiryu sambil berkata, "Ayo kita ngobrol." Si gadis yang dibawa Kiryu itu ketakutan melihat sikap Suga yang agak terlalu agresif. Lalu Kiryu menenangkan gadis itu dengan berkata bahwa orang dari Furin tidak akan menyakitinya. Setelah itu, Kiryu menegur Suga agar lebih lembut saat bersikap. Di sini Nirei terlihat khawatir dengan ketegangan di antara Suga dan Kiryu. Setelah Suga meminta maaf, Kiryu lalu meninggalkan kafe itu dan sesaat setelah Kiryu keluar, terdengar suara ribut-ribut seperti sedang mengepung seseorang. Dan ternyata orang yang dikepung itu adalah Kiryu ya. Si gadis yang digandeng Kiryu itu adalah gadis yang diselamatkan dari gerombolan buaya buntung yang mengepung Kiryu itu. Kemudian Suga dan Sakura keluar dari kafe itu untuk melihat keributan apa yang terjadi. Lalu Suga bertanya kepada Kiryu, ada urusan apa kau dengan gerombolan itu? Lalu Kiryu menjelaskan bahwa saat sedang berjalan, dia melihat seorang gadis yang ketakutan. Lalu Kiryu menolongnya. Suga dan Sakura yang mendengar hal itu pun terkejut. Dan Suga memuji tindakan Kiryu itu. Suga terus memuji Kiryu sampai gerombolan yang mengepung Kiryu itu kesal karena diabaikan oleh mereka. Karena merasa direndahkan, salah satu dari kelompok itu mencoba untuk mendaratkan pukulan ke arah Kiryu. Tapi dengan sekejap, Sakura menendang orang itu sampai terjatuh. Dan hal itu memicu amarah dari anggota gerombolan yang lain. Kiryu dan Suga lalu dengan santai memuji apa yang dilakukan oleh Sakura. Di sisi lain, Hayato mengajak gadis yang diselamatkan oleh Kiryu itu untuk menjauh dari tempat itu dan berkata bahwa mereka bertiga akan mengatasi masalah itu. Lalu pertarungan dengan gerombolan geng buaya buntung itu pun segera dimulai. Sebelum memulai perkelahian, Suga bertanya kepada Sakura, "Sakura, bukannya kamu lagi terluka? Nggak mau mundur aja?" Lalu Sakura menjawab, "Aku sehat walafiat, tidak terluka sama sekali." Dan Kiryu meminta maaf karena sudah membuat Sakura dan Suga terlibat. Dan pertarungan pun dimulai. Sakura, Sugi, dan Kiryu tampak bersemangat untuk meladeni gerombolan buaya itu. Saat Sakura dan Kiryu berhasil menghajar gerombolan itu, Suga malah terlihat kena pukul sama salah satu anggota geng itu.
Hal itu membuat Sakura terkejut karena Suga yang berbadan tinggi besar itu mudah sekali kena pukul. Mirai pun terlihat khawatir kepada Suga. Lalu setelah satu pukulan mendarat di wajah Suga, pada pukulan berikutnya Suga berhasil menangkis pukulan anggota geng itu dan berkata, "Kau tahu, aku selalu membiarkan lawanku untuk memukul pertama, dan sekarang adalah giliranku." Lalu Suga menekap badan anggota geng itu dari belakang dan membantingnya. Mirai pun terkejut dengan gaya bertarung Suga itu, namun Hayato sepertinya sudah terbiasa dengan hal mencolok yang dilakukan si Suga itu. Di sini Suga terlihat begitu bersemangat. Suga pun berkata kepada mereka, "Biarkan lawan menunjukkan tarinya, dan akan kuselesaikan dengan estetikaku." Sakura yang melihat itu berkata dalam pikirannya bahwa Suga pasti akan mati muda. Lalu Kiryu tiba-tiba saja melemparkan salah satu anggota geng buaya itu ke arah Sakura, dan Sakura langsung menendangnya sambil berkata, "Kenapa kau melemparnya kepadaku?" Lalu Kiryu menjawab, "Aku pikir dengan seperti itu kita akan dapat menyelesaikannya lebih cepat." Hayato dan Nire yang melihat gaya bertarung dari Kiryu pun terkejut, karena pada pertarungan itu Kiryu bisa melemparkan orang yang lebih besar darinya dengan telapak tangannya. Setelah Hayato nunjukin gerakan bela dirinya di pertarungan 5 versus 5 kemarin ya, di sini kita kembali nih ditunjukin gaya bertarung gulat yang ditunjukin sama Suga. Satu lagi yang ditunjukin sama Kiryu yang entah ini bela diri apa nih. Gaya bertarung kelompok Furin ini kayaknya cukup variatif ya lor ya. Setidaknya sampai chapter ini kita udah nemuin 4 gaya bertarung dari kelompok Furin. Oke, kita lanjut. Kiryu terus-menerus melemparkan anggota geng buaya itu ke arah Sakura, dan Sakura nampaknya jadi rada kagok buat ngelakuin gerakan bertarungnya. Namun Suga malah antusias dan meminta Kiryu untuk melemparkan ke arah Suga. Kiryu yang sedari tadi bertarung sambil melindungi sisi belakang nampak dinotis nih sama Hayato dengan berkata, "Kiryu, gak usah khawatir sama sisi belakang, kan ada aku di sini." Dan Kiryu menjawab sambil tersenyum, "Oke." Setelah Kiryu mengabaikan sisi belakang itu, salah satu anggota geng buaya mencoba mengarahkan tinju ke Hayato. Namun, dengan sangat mudah Hayato mengcounter tinju itu. Kiryu pun memuji Hayato yang berhasil melindungi sisi belakang itu. Saat memuji Hayato, dari belakang Kiryu tampak salah satu anggota geng buaya mencoba menyerangnya. Mirai pun berteriak memberitahu Kiryu, namun dengan cepat Sakura langsung menendang anggota geng itu. Setelah itu, Sakura berkata kepada Kiryu dan Suga, "Lempar saja semuanya kepadaku, biar aku yang mengurus semuanya." Dan mereka akhirnya melakukan gaya pertarungan combo, dan gaya bertarung itu ternyata berhasil menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Lalu Suga mengajak kepada Sakura untuk bersama-sama meneriakan Motobo Furin. Sakura malah bingung diajak kayak gitu. Dia kayaknya lupa nih sama Motobo Furin ya lur ya. Dan Suga meneriakan Motobo Furin itu dengan kencang sampai yang lain menutup kupingnya, saking kencangnya si teriakan Suga itu. Lalu di sini terlihat Kiryu yang menghampiri salah satu dari anggota kelompok buaya itu dan berkata, "Jadi begitu, kau memilikinya juga ya?" Nih. Apa nih ya yang dimaksud sama si Kiryu nih lur? Apa yang dimiliki sama anggota geng buaya itu ya? Aku juga nggak ngerti nih. Lalu Kiryu meminta gerombolan buaya itu untuk segera meninggalkan tempat itu. Lalu si gadis yang diselamatin sama Kiryu itu pun menundukkan kepalanya dan mengucapkan terima kasih ke Kiryu dan yang lainnya. Seperti biasa, Sakura selalu saja tersipu malu kalau dapat ucapan terima kasih dari orang lain. Sesaat setelah gadis itu pergi, Kiryu berkata kepada Sakura kalau Kiryu tahu bahwa Sakura itu kuat. Terbukti saat melawan Sugishita, Sakura mampu mengimbanginya. Dan Suga mengkonfirmasi hal itu. Dan Kiryu terlihat merasa senang sampai-sampai Kiryu meminta nomor WA-nya Sakura dengan berkata, "Sebelum pemilihan ketua kelas, aku minta nomormu." Di sini Sakura gaptek ya lur ya. Pas dia mau ngasih kontaknya ke Kiryu, terlihat cuma ada satu kontak nomor di HP-nya. Dan dia juga malah bertanya bagaimana cara melakukan share kontak. Dan karena hal itu, akhirnya Kiryu yang melakukannya sendiri. Oke, sampai sini dulu ulasannya. Aku nggak tahu nih Sakura di sini beneran gaptek atau karena memang dia hanya lagi gugup aja gitu ya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe juga buat bantu ngembangin channel ini. Dan semoga teman-teman semua selalu diberikan keberlimpahan rezeki, diberikan kesehatan dan kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta. Akhir kata dari kami, salam hormat dan permios.